Oke, maaf sebelumnya teman-teman, kita ulang kembali sesi bisnis Q&A-nya karena tadi ada sedikit problem, nggak bisa diklik nih di bagian saya, jadi saya tunggu dulu Pak Bas untuk bergabungnya. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung atau baru bergabung di sesi bisnis Q&A-nya, selamat bergabung di sesi bisnis Q&A di hari Senin 1 April 2024. Kita memasuki April ya teman-teman, di bulan yang baru. Kali ini sudah mendekati Lebaran, sudah mendekati high season gitu. Teman-teman gimana kabarnya bisnisnya, terutama untuk teman-teman yang ada di fashion nih, tentunya lagi membludak ya. Semoga bisnisnya berjalan dengan lancar, puasanya juga berjalan dengan lancar. Oke teman-teman semuanya, kita tunggu sebentar Pak Basnya untuk bergabung ya, karena tadi ada problem saat melakukan live-nya ya teman-teman, karena sedikit trouble saat klik, jadi saya tunggu Pak Bas sebentar ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita sambil kenalan sama teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Saya coba cek, ada Bu Ratih Suzana nih yang sudah hadir. Oke, ada Said Afarik juga yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Wildan. Oke, Pak Basnya sudah bergabung, kita tunggu untuk bergabung di roomnya ya teman-teman sebentar. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang sudah hadir, boleh langsung drop nama dan domisilinya juga, biar kita bisa saling kenalan nih teman-teman. Bisa langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, dari Batam ya. Bu Rati Susana nih sudah hadir. Teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya, atau drop nama bisnisnya juga boleh dengan domisilinya. Yuk teman-teman, boleh di drop nama dan domisilinya ya. Kita tunggu sebentar Pak Basya untuk bergabung. Masih sedikit menunggu. Oke, ada Pak Iksan Kamil dari Bandung juga. Oke, kita tunggu Pak Basya sebentar teman-teman. Oke, mungkin sambil kenalan lagi ya sama Bisnis.id. Mungkin teman-teman yang di sini yang baru ada yang baru follow Bisnis.id nih dan belum kenalan nih sama Bisnis.id. Teman-teman bisa cek detail-detail jadwalnya pembelajarannya Bisnis.id di feed Instagramnya Bisnis.id ya. Selamat sore Pak Bas. Sore Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Bas dan gimana puasanya Pak? Alhamdulillah baik sekali. Saya tadi Mantap. itu sudah masuk ya Yes, Raisa, tapi kok betul Pak. menghilang? Tadi sebenarnya sudah tersiar ya Pak, cuman di saya ini nggak bisa keklik Pak. Jadi tadi saya end dulu sebentar, baru Oh, saya mulai lagi nih. Jadi iya nggak bisa keklik, takutnya malah mengganggu. Jadi kita coba ulang lagi Pak tadi. Oke Pak oke. Bas, kita ketemu lagi ya Pak di Senin 1 April 2024. Sudah mendekati Lebaran ya Pak, tinggal 9 hari lagi nih, makin dekat sama Lebaran. Pasti teman-teman yang lagi ada di fashion ya Pak, bisnisnya di fashion nih lagi membludak banget nih. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya nih, yang terutama di bisnisnya di Iya. fashion nih. Semoga bisnisnya lancar ya Pak. Apalagi lagi demandnya lagi tinggi banget nih. Semoga teman-teman bisa menangani dengan baik ya Pak demand yang ada nih. Oke Pak, seminggu ini Pak ada gimana Pak? Ada kabar nih bareng teman-teman semuanya, atau ada pendampingan nih bareng teman-teman semuanya yang bisa diceritain nih Pak? Ya, memang di apa namanya di Ramadan ini kita apa namanya mengatur ulang ya jadwal untuk penampingan termasuk ini ya live IG Business Q&A. Jadi apa 1 minggu terakhir saya kemarin ada di Gorontalo dan apa ya sayangnya waktu itu kemarin tuh pas pulang nih mestinya saya mampir di Makassar transit sebentar tapi karena apa namanya udaranya di Makassar tidak baik jadi dialihkan dulu tuh ke Makassar. Jadi total saya dari Gorontalo 12 jam itu perjalanannya karena harus ke Oh, Banjarmasin, balik lagi ke Makassar, terus baru kembali ke Jakarta. Itu aja wah sih mantap. apa dramanya mungkin drama minggu ini ya dan tidak berhubungan langsung dengan apa namanya pendampingan atau program bisnis tapi ini perjalanan saya
menemani teman-teman, jadi ada yang Siap. dramanya ada di Baik, situ. terima kasih Pak Bas. So, teman-teman, walaupun hektik ya Pak, sebenarnya ada drama-dramanya nih seminggu ini, cuman Pak Bas tetap semangat ketemu business planner semuanya di sesi Business Q&A di sore hari ini dan akan berbagi nih dalam sesi Business Q&A. So, teman-teman semuanya, Pak Bas udah siapin topik menarik nih. Teman-teman semuanya pasti nggak asing ya sama sebutan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, sore hari ini Pak Bas punya topik catatan penting nih buat penggemar ATM nih. Teman-teman siapa yang sering banget lakukan ATM nih atau amati, tiru, modifikasi. Nah, ini Pak Bas punya catatan penting buat teman-teman semuanya yang gemar banget, yang seneng banget sama ATM. Nah, teman-teman, kita simak terlebih dahulu sharing dari Pak Bas. Teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh banget langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Atau teman-teman bisa sambil dengerin Pak Bas terlebih dahulu nih, sharing dulu, teman-teman siapin pertanyaannya boleh banget. Nah, kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Bas. Iya, terima kasih Raisa. Saya nggak bisa lihat Raisa ya, memang sengaja ya Oh, dimatikan ya videonya enggak Pak, Raisa. biasanya Instagram suka gitu Pak. Yang satu nyala, yang satu bisa nggak kelihatan Pak. Pak Budi juga sebelumnya kejadian juga kayak gitu Pak. Cuman nanti tetap hasilnya tetap kelihatan kedua-duanya. Kita kelihatan, tapi saya nggak bisa saling, kita tidak bisa saling melihat. Raisa bisa melihat saya? Aman Pak, kelihatan banget Pak, jelas. Aman. Oke, ya udah saya nggak bisa lihat Raisa, Raisa bisa lihat saya lah. Yang penting salah satu bisa saling melihat ya. Oke, Oke, ya Pak. Silakan. terima kasih kembali Raisa sudah mendampingi saya di bulan Ramadan sembari menunggu buka, sembari teman-teman juga apa namanya terus belajar ya. Ngabuburitnya mungkin kita usahakan sebelum jam 5 kita sudah selesai. Tapi yang terpenting kita tetap semangat untuk saling sharing ya, saling bertanya, saling membantu satu sama yang lain. Oke, terima kasih dulu nih buat teman-teman yang sudah bergabung sore ini. Walaupun memang tidak sebanyak biasanya, tapi karena kita nggak bisa lakukan di malam hari, paling tidak cukup banyak juga yang bisa hadir sore ini. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi ada Abin ya uh, dari Desa Wisata. Ya, waduh, selamat bergabung juga nih. Wah, sudah ada pertanyaan, tapi nanti kita bahas dulu ya setelah kita buka di topik ini. Rati Susana, jelas kok Pak kelihatan keduanya. Oke, terima kasih Rati. Ada Deden Novian, halo halo. Pos Pos e-store, ID, Edison, Henry dan lain sebagainya, teman-teman. Terima kasih kembali. Oke, kita mulai aja ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak juga. Jadi topik yang saya mau angkat adalah bicara soal ATM. Kerap kali memang mungkin kebanyakan dari UMKM atau para entrepreneur atau para pebisnis pemula itu bermulanya dari membuat usaha yang didasari dengan ATM. Jadi sebenarnya sah-sah aja ya, sah-sah aja. Hanya yang saya ingin garis bawahi segala bentuk pembangunan bisnis ya, membangun dari hanya sekedar menjual atau selling menjadi sebuah bisnis yang profitable, sustainable, dan growing, itu perlu satu hal yang tetap kita lakukan, apapun bentuknya, gitu ya. Jadi eh, kita tidak perlu berpatah semangat, kalaupun kita mau ATM ya nggak apa-apa juga, hanya dijalaninnya dengan baik dan benar. Nah, ini yang saya sampaikan ya di topiknya, catatan penting apa yang perlu kita punya sebelum kita bisa membangun bisnis walaupun dengan cara ATM ya. Oke, yang pertama adalah mungkin teman-teman tahu ya, namanya bisnis itu sebenarnya adalah pembangunan sebuah organisasi yang mana nanti organisasi itu secara bersama-sama membangun penawaran bisnis itu. Ya, mulainya bisa jadi dari satu orang, bisa jadi dari sekelompok orang-orang, ya bisa jadi itu adalah pertemanan atau antara pasangan ya, pasangan suami istri ataupun siapapun itu. Nah, jadi kalau kita membangun bisnis itu awalnya selalu dari situ. Dan biasanya kalau kita mau membangun bisnis itu
yang paling cepat adalah melihat bisnis lain yang sudah berkembang dan dengan anggapan bahwa bisnis itu punya potensi. Oleh karenanya, itulah awal mula dari kenapa kok banyak teman-teman atau pihak lain yang mengutamakan ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kembali saya sampaikan tidak ada salahnya sama sekali, tapi tetap disiplin membangun bisnis tetap harus kita jalanin. Oke, kita ambil contoh bisnis ATM di Indonesia mungkin yang sukses bisa jadi kayak Wings Group gitu ya, itu yang salah satu bisa kita lihat bahwa bisnisnya sangat berkembang dan yang di ATM-kan atau mereka meniru siapa itu adalah bisnis Unilever awalnya kan gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang Wings juga mengakui itu bahwa mereka menggunakan ATM ini ya, ada N mereka nyebutnya, saya lupa ya, ada apa namanya, amatinya tuh dalam bentuk N, terus niroaken, terus apalah, pokoknya nggak beda istilahnya dengan ATM ini, intinya sama gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah dalam kita melakukan ATM, kita tidak boleh ya, catatan pertama, hanya meniru sepenggal saja atau bahkan cuma separuh saja. Jadi kalau kita ingin mengamati, terus kita ingin meniru, kita tidak boleh meniru hanya sepenggal saja atau bahkan hanya separuh saja. Ya, contoh, jika kita ingin meniru, ya, meniru itu kita harus pahamin juga standarnya yang kita tiru itu seperti apa, proses pengerjaannya itu seperti apa, dan dari awalnya kita harus perhatikan bahwa success factors-nya dari barang atau jenis usaha yang ingin kita tiru itu apa saja. Ya, jadi dalam kita kembali lagi meniru ini, kita tidak boleh hanya sepenggal saja atau bahkan separuh saja. Kita harus pahami kunci sukses dari bisnis atau produk atau jasa yang mau kita tiru itu apa saja. Jadi key success factors-nya kita harus tahu. Yang kedua juga tadi saya sampaikan bahwa standarisasinya seperti apa. Ya, jadi kalau kita anggap aja kembali lagi ke personal care lah ya. Dan salah satu bisnis yang digeluti oleh Unilever dan Wings Group ya. Nah itu Wings Group benar-benar memahami sekali ya, standarnya seperti apa, key success factor-nya seperti apa. Intinya itu yang harus kita dapatin. Nah, dari situ kita juga harus meneliti dari awal supply chain-nya ya, supply chain-nya seperti apa yang kita tiru. Bagaimana mereka mendapatkan bahan bakunya, bagaimana mereka memproduksinya, bagaimana mereka akhirnya bisa mendapatkan hasil akhirnya, bagaimana akhirnya mereka mendistribusikannya, bagaimana akhirnya mereka bisa sampai ke hadapan konsumennya. Itu kalau kita bicara dari sisi supply chain secara umum dan secara singkatnya. Jadi penting sekali ya, kita memahami salah satu faktornya adalah supply chain-nya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita membangun sistem distribusi yang tadi saya sampaikan hingga sampai ke hadapannya konsumen. Itu pakai modelnya yang seperti apa. Yang saya maksud sistem distribusi itu adalah apakah kita mendistribusikannya sendiri, ataukah kita pakai pihak ketiga, ataukah hybrid ya, bahasa keren sekarang kan hybrid ya, artinya campuran dari kedua metode itu. Yang mana yang akan kita ambil sesuai dengan model yang kita tiru, gitu ya. Lalu juga kita setelah memahami bagaimana produk dan jasa kita sampai ke konsumen, kita juga harus memahami bagaimana kita menarik konsumen itu untuk membeli produk kita. Nah, itu mulai kita bicara bagaimana
apa namanya membuat produk itu disukai. Contohnya, apakah perlu menggunakan media tertentu untuk menarik mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, terus juga kembali tadi ya, di setiap lini kita juga harus punya standar yang sama. Jadi standarnya apa? Kalau tadi kita bicara supply chain mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, itu kan ada standar-standar yang harus apa namanya di set dan harus dicapai. Sama halnya juga kalau kita sudah masuk ke arena di mana kita memahami bagaimana menarik konsumen kita, bagaimana mereka melakukannya, dan tentu standar-standarnya ada. Apakah mereka melakukan dengan iklan, apakah mereka melakukan dengan digital marketing dengan standar tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi intinya sebenarnya adalah dikala kita ingin meniru, jangan sepenggal-sepenggal, tapi harus sepenuhnya. Termasuk dari apa yang dilakukan dan standar untuk dicapai dalam melakukan beberapa hal tersebut. Ya. Lalu juga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana yang namanya inovasi dan renovasi itu terus berlanjut. Jadi tidak cukup kita bisa meniru satu produk yang sekarang lalu kita pasarkan sekarang tanpa kita punya agenda inovasi atau renovasi ke depannya. Karena salah satu kunci sukses daripada sebuah bisnis adalah continuous improvement, ya, perbaikan berkelanjutan yang di sisi inovasi ataupun renovasi. Dan ini juga harus kita tiru. Ya, jadi kita harus punya yang namanya mungkin innovation funnel. Jadi yang dimaksud dengan innovation funnel adalah inovasi-inovasi apa yang sudah harus kita rencanakan sehingga dalam beberapa waktu ke depan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, kita punya produk-produk yang bisa jadi baru atau bisa jadi produk yang disempurnakan dari produk yang sekarang. Jadi sejatinya kalau kita sudah berhasil meniru untuk periode sekarang dan berhasil meluncurkan produk yang sudah mirip, kita juga perlu terus berinovasi dan berenovasi. Dan itu adalah satu agenda yang perlu kita tiru juga kembali. Apanya dan standarnya seperti apa. Ya, jadi mungkin itu catatan besar saya buat teman-teman. Ya, sekali lagi, ATM sah-sah saja, tapi bagaimana kita melakukan ATM itu juga harus ada catatan-catatan penting itu. Karena kalau tidak, ATM itu hanya akan membuat kita menjadi produk yang tidak sekuat dengan produk yang kita tiru, dan akhirnya juga kita tidak ada posisi di pasar, dan secara sustainability atau keberlanjutannya bisa jadi akan terancam. Ya. Mungkin itu catatan saya, Raisa, buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas insight-nya. So, teman-teman yang harus diingat ya Pak, catatan besarnya nih, lakukan ATM-nya nih secara penuh. Teman-teman boleh lihat semuanya ya Pak, penuh nih secara penuh. Jangan sepenggalnya aja ya Pak, atau setengahnya aja. Teman-teman mungkin mikirnya, oh kita jualan ini aja, tanpa tahu sukses faktornya apa aja. Jadi teman-teman catatannya tadi harus dicatat ya, harus teman-teman tulis di buku supaya teman-teman nggak lupa, karena 3 catatan tadi ya Pak, 4 catatan tadi nih penting banget buat teman-teman semuanya pakai, apalagi yang seneng banget pakai ATM, walaupun nggak salah ya Pak ATM ini, jadi teman-teman bisa pakai catatannya Pak Bas. Oke Pak Bas, tadi kan kita ada sedikit contoh ya Pak dari Wings Group dan Unilever ya Pak. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Pak, ini agak nggak etik ya Pak, nggak etis gitu ya Pak, karena kita tetap meng-ATM tapi bener-bener keseluruhannya ya Pak, karena ini care ya Pak, personal care gitu Pak. Lalu bagaimana sih Pak si Wings Group ini Pak memastikan bahwa praktik amati, tiru, dan modifikasi ini Pak tetap bisa berjalan dengan baik Pak, nggak melanggar hak juga, nggak melanggar hak kekayaan dari Unilevernya atau intelektualnya dari Unilevernya, dan tetap punya etika bisnis yang baik nih Pak buat di mata target market mereka.
Ya, apa namanya, segala sesuatu kalau yang generik itu kan sebenarnya bisa ditiru ya. Kalau saya berangkat dari mungkin di industri farmasi ya. Di industri farmasi itu kan dikenal yang namanya obat generik dengan obat yang patented ya, atau obat yang dipatenkan. Memang dalam sisi hukum itu bisa diproteksi dari hukum ya, sehingga tidak boleh menggunakan apa namanya substance atau bahan kimia yang sama karena itu sudah ditemukan oleh sebuah produsen yang sudah mematenkan gitu ya. Jadi kalau kita memang eh, apa namanya melihat dari sisi hukum, biasanya segala sesuatu yang tidak dipatenkan itu ya nggak apa-apa kita juga menjual hal yang sama. Ya, kecuali kalau itu sudah dipatenkan. Jadi maksud saya di sini adalah kalau kita sama-sama membuat sabun umpama gitu ya, dan apa namanya untuk kebersihan itu kan boleh-boleh saja, gitu ya. Ya, tapi kan kembali lagi kita kan sebenarnya juga bukan hanya jualan produk ya, seperti kita belajar di value creation itu, yang namanya kita ingin menjual sesuatu itu yang dibeli sebenarnya adalah value-nya. Jadi produk itu hanya sekedar kendaraan untuk menyampaikan value itu. Jadi wujud produknya sama-sama sabun, sah-sah saja. Gitu. Tapi yang saya maksud tadi adalah, kalaupun kita hanya bicara soal produknya saja, kita toh juga harus memahami, oh ternyata ya yang saya tiru itu mereka paham sekali mengenai kategorinya, paham sekali mengenai pasarnya, mengenai marketnya, mengenai konsumennya, mengenai dinamika dari kategori itu dan kategori-kategori yang bersinggungan apa saja. Nah ini kan yang kita tiru bagaimana key success factors dari sebuah perusahaan yang perlu kita pelajari gitu ya. Nanti hasilnya produknya bisa jadi sama-sama sabun, ya nggak beda sama juga Coca-Cola sama Pepsi Cola kan sama-sama produknya cola gitu kan, nggak dilarang kan. Pun hari ini ada yang mau membuat produk cola baru pun juga nggak dilarang, karena itu tidak dipatenkan. Tapi ada elemen-elemen tertentu yang dipatenkan yang itu tentunya tidak bisa kita tiru kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ruang untuk mengamati atau mempelajari itu memang menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi sama, tapi juga bisa jadi baru. Makanya ada di ujungnya namanya modifikasi kan gitu ya. Tapi maksud saya jangan hanya ATM itu plek-ketiplek gitu, kita coba tiru hanya produknya saja. Tapi tidak itu tadi, supply chain-nya, tidak marketingnya, tidak research and development-nya ya dalam bentuk inovasi dan inovasi, dan tidak dalam bentuk distribusinya juga. Jadi akhirnya kita nanti kalah bersaing juga gitu loh. Atau kita tidak bersaing sama, kita tidak bisa bersaing sama sekali gitu Raisa. Oke, baik Pak. Walaupun tadi ya Pak, penggalannya adalah lakukan ATM-nya secara penuh ya Pak. Tapi tetap balik Hmm. lagi ada modifikasinya ya Pak. Yang benar-benar teman-teman harus modifikasi maupun itu dari supply chain-nya, dari insight dari bisnisnya teman-teman sendiri ya Pak, ataupun inovasi atau renovasinya dari produk yang teman-teman siapkan ya Pak, yang melalui ATM ini. Jadi teman-teman perlu diingat lagi ya, ini catatan tambahan ya Pak dari Pak Bas nih buat teman-teman semuanya, Hmm. terutama yang pakai ATM nih. Oke, baik Pak Bes. Lalu Pak, biasanya nih Pak, apa saja sih Pak implikasi atau problem nih Pak yang sering muncul di teman-teman yang senang banget Pak melakukan ATM nih Pak? Ya itu tadi, yang pertama yang paling utama adalah tidak melakukan disiplin untuk apa namanya mengamatinya secara keseluruhan dan tidak tanda kutip menirunya secara keseluruhan. Akhirnya ya itu tadi yang namanya bisnis itu kan harus dibangun dari ujung ke ujung ya. Ya mulai dari kita mempunyai bahan baku sampai akhir bahan produk itu bisa menjadi produk yang bernilai, dan di antaranya itu kan banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi kesalahan terbesar pertama yang juga menjadi resiko terbesar adalah tidak melakukan end to end tadi, tidak secara keseluruhan gitu. Jadi akhirnya pun kalau berhasil meniru dalam bentuk produknya saja masih tidak cukup.
gitu loh. Oh, nggak ada iklannya. Oh, akhirnya tidak tahu target marketnya siapa. Oh, akhirnya tidak tahu distribusinya bagaimana. Seperti itu ya. Ini saya kalau bicara tentang bisnis model di personal care, tapi anggap aja mungkin di kuliner gitu yang mungkin uh, tidak sama persis dengan kalau kita jualan personal care. Itu pun kita harus ketahui kan, oh di bisnis kuliner itu seperti apa, key success factors yang selama ini pernah diraih oleh yang kita mau tiru itu apa saja gitu kan ya. Nah itu resiko terbesarnya seperti itu. Terus yang kedua mungkin yang saya bisa sampaikan adalah tidak adanya keinginan atau tidak adanya persiapan untuk investasi dalam hal membangun brand itu. Ya, jadi maunya hanya melihat hasilnya yang besar-besar gitu tanpa mau meniru investasinya. Karena ya kayak perusahaan sebesar Unilever pun yang ditiru juga gaya mereka membangun brand-brandnya itu, ya menginvestasikan sejumlah uang, tenaga dan pikiran untuk membangun brandnya itu, dan itu ya tidak murah ya, tidak sedikit, tapi itu kan relativitas ya. Kalau kita ingin berjualan dengan target 100 miliar untuk menginvestasikan mungkin 10 miliar menjadi satu hal yang masuk akal dan bisa diterima. Sama halnya kalau kita mau berjualan 100 juta, kita mau menganggarkan mungkin 10 juta atau 5 juta masih masuk akal. Jadi ujung-ujungnya sih pemahaman itu dan ujung-ujungnya keinginan kita untuk berinvestasi terhadap brand kita. Mungkin itu dua besarnya ya. Kalau kita bicara selanjutnya dari dua hal itu bisa jadi pembangunan timnya. Kadang-kadang kita mikir udahlah kita lakukan sendiri semua karena kita masih kecil. Karena kita tidak mau menginvestasikan sejumlah dana untuk membangun tim. Paling tidak tim inti ya. Kan kalau kita bicara tim inti, nggak semua timnya harus kita bangun dan tidak perlu semuanya sekaliber pemain-pemain besar gitu ya di semua lini fungsi kita. Bisa jadi kita butuhnya orang salesnya harus benar-benar yang berpengalaman, hanya orang sales atau mungkin sales dan marketing, atau mungkin kalau kita di dunia teknologi atau digital harus ada orang yang paham digital di tiga area itu. Yang lain mungkin supportingnya kita bisa outsourcing. Contohnya apa yang kita bisa outsourcing? Mungkin tim finance gitu ya, mungkin tim HR gitu ya. Nah, jadi tiga hal ini yang saya pikir sering terjadi menjadi resiko yang tidak dijalankan dalam kita melakukan tanda kutip ATM. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya, hanya sepenggal-sepenggal. Terus yang kedua, tidak ada niat atau tidak ada keinginan untuk membangun brand, yang mana itu adalah satu faktor yang penting. Yang ketiga adalah bagaimana kita tidak secara holistik melakukannya dengan baik gitu ya. Oke, baik Pak Bas, terima kasih. Jadi teman-teman ada tiga ya Pak, tiga resiko yang sebenarnya teman-teman bisa coba hindari ya Pak. Tadi itu ada tidak penuh ya Pak, tidak penuh nih melakukan ATM-nya, tidak niat lalu membangun brand-nya, supaya balik lagi ya Pak, itu kan salah satu key success factor-nya ya Pak. Lalu bisa lagi ditambah lagi tidak secara holistik nih untuk melakukan ATM. Jadi teman-teman jangan sampai tiga resiko atau tiga problem yang sering muncul ini teman-teman sampai lalui ya Pak. Semoga sih bisa dihindari ya Pak, karena teman-teman udah coba dengerin nih sesi sharingnya di Business Q&A bersama Pak Bas. Jadi teman-teman bisa hindari tiga problem yang akan timbul ya Pak dengan menerapkan sistem ATM ini. Oke Pak Bas. Yang ketiga tadi kan ada ya Raisa ya, klarifikasi. Yang nomor 3 adalah timnya ya. Oke, timnya. Oke, baik Pak Bas. Tadi kan ada bahas seputar timnya juga ya Pak, yang sebenarnya bisa kita tiru ya Pak. Nah sebenarnya Pak, apakah budaya organisasi dalam
tim yang ada di perusahaan A yang kita ingin ATM kan nih Pak. Apakah perlu kita tiru Pak dan modifikasi lagi dalam bisnis kita Pak? Karena kan perlunya budaya organisasi yang sama ya Pak supaya suksesnya ini bisa sama dengan yang kita amati atau kita tiru ini Pak. Ya, ya pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau kita bicara soal budaya atau culture itu yang sesuatu yang mungkin bisa sedikit beda. Ya, namanya budaya itu kan budaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain saja biasanya sudah tidak 100% sama. Ya, budaya perusahaan yang berangkatnya di Asia dengan budaya yang berangkatnya di Eropa bahkan Amerika dan tempat lain itu biasanya ada perbedaan-perbedaan ya namanya budaya ya jadi apa namanya itu tidak perlu 100% sama dan bukan perlu juga dimodifikasi yang namanya budaya kan cara kerja kita bisa jadi berbeda hanya selama itu budaya itu mendukung untuk performa yang tinggi atau untuk performa yang dengan standar tinggi itu masih nggak apa-apa. Oke, baik Pak Bas. Saya ambil pertanyaan ya Pak di kolom komentar nih dari Senyum Kiss ya Pak. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kita sebagai objek yang menjadi ATM, apa yang harus dilakukan agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan yang baru? Tentu, lalu yang kedua lagi ditulis ya Pak. Kita jawab dulu yang pertanyaan yang pertama ini. Silakan Pak. Jadi boleh tolong diulang yang pertama, Raisa? Yang pertama, kalau kita sebagai objek yang menjadi ATM nih Pak, apa yang harus dilakukan agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang baru yang melakukan ATM dengan perusahaan tersebut Pak, yang menjadi objek. Wah itu kalau kita sudah menjadi objek, kalau saya sih senang sekali. Itu membuktikan bahwa kita sudah melakukan satu hal yang benar, ya, satu hal yang akhirnya menarik orang untuk mencontek kita. Kalau saya istilahnya kalau kita berkompetisi dalam lari, kalau saya lebih suka bagaimana mencari caranya kita akan lari lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Ya, jadi kalau analoginya di bisnis adalah bagaimana kita bisa larinya melejit sehingga tidak bisa terkejar oleh pemain-pemain lain gitu ya. Kalau kita berkompetisi, nah disitulah kekuatan kita, bagaimana kita memahami kategori kita, memahami market kita, bagaimana kita terus berinovasi. Ya, di dalam satu video saya, kalau nggak salah yang terakhir ya di IG saya, competition is good, karena saya suka berkompetisi. Karena dengan berkompetisi akhirnya memicu saya untuk terus berinovasi atau berenovasi dan memberikan yang terbaik untuk konsumen kita. Nah, kalau kita fokusnya seperti itu terus, biasanya agak susah pesaing-pesaing lain atau pemain-pemain lain untuk meniru kita. Jadi kalau dia sudah bisa meniru hal yang sudah kita lakukan, kita berinovasi lagi. Jadi kita terus memberikan yang lebih baik terus. Nah, kalau orientasinya kita seperti itu, biasanya paling tidak pengalaman saya, itu agak susah dikejar oleh kompetitor. Oke, Semoga membantu. baik Pak, betul. Oke, baik Pak Bas. Jadi produk ya Pak, produknya ini perlu inovasi biar semakin ya Pak bersaing lagi dengan kompetitornya ataupun bahkan perusahaan yang melakukan ATM ya Pak dengan perusahaan kita yang menjadi cuan objek untuk ATM. Lalu pertanyaan kedua nih Pak dari Senyum Case juga, apakah SDM-nya ini bisa di ATM juga Pak? SDM-nya di ATM? Maksudnya gimana tuh SDM di ATM kan? Coba dijelaskan pertanyaannya. Maksudnya mungkin boleh dibantu gitu? Didetailkan, ya, Pak. Boleh dibantu didetailkan ya dari Senyum Kids nih supaya lebih detail lagi dijawab pertanyaannya oleh Pak Bas nih. Oke, Pak Bas sambil nungguin dari Senyum Kids ya Pak. Pastinya kan untuk ATM ini kita perlu ya Pak melihat apakah ini sukses atau enggak nih Pak. Lalu bagaimana sih Pak kita melihat suksesnya ATM yang kita lakukan nih Pak? Ya, biasanya nanti saya akan ada video juga mengenai ini ya. Jadi teman-teman bisa tunggu waktu tayangnya video saya.
di short video saya. Biasanya orang yang ATM itu bisa menjadi nomor dua, gitu ya. Kalau dalam hukumnya di marketing itu apa namanya, paling tidak kalau kita bisa masuk dua besar, tiga besar gitu, itu sudah menjadi satu kesuksesan yang besar gitu ya. Jadi salah satu ciri-cirinya ATM kita berhasil itu ya kita bisa menjadi pemain nomor dua yang kuat gitu ya. Karena kita kan juga sebenarnya nggak perlu kan menjadi pemain nomor satu terus gitu ya. Kalau sama-sama satu dua gitu aja, istilahnya kalau kita berlomba gitu satu dua tiga kan udah naik podium kan. Bagi saya Iya itu sudah betul. menjadi salah satu ukurannya gitu ya, berhasil atau tidak teman-teman yang ATM ini gitu ya. Tapi kalau nggak masuk satu dua tiga ya itu kebalikannya gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu dijawab. Membantu juga teman-teman yang mungkin lagi bertanya-tanya ya, apa sih acuannya nih keberhasilan dari penggunaan ATM ini atau dari penerapan sistem ATM ini. Oke Pak Bas, mungkin agak di luar dari topik sore hari ini, saya mau ambil pertanyaan dari Pak Abin ya Pak. Jika value sudah ditetapkan beserta dengan target market nih Pak, di saat tengah berjalan ada beberapa permintaan dari non-target market tapi tetap dengan produk yang sama, apa perlu mengubah atau memodifikasi value, atau cukup menyesuaikan permintaan produk dari non-target market? Terima itu Pak. Oke, bisa dicek juga di bawah. Iya. Oke, terima kasih Abin pertanyaannya. Jadi kalau seandainya kita sudah punya value, value itu apa sih? Value itu ya ini buat apa, pemirsa yang lain ya. Jadi value itu kan adalah motivasi tertinggi kenapa sebuah target market mengingini produk kita. Nah kalau ternyata ada beberapa permintaan dari non-target market, tapi tetap dengan produk yang sama, apa perlu mengubah atau memodifikasi value? Jawaban singkatnya tidak perlu, karena toh yang namanya target market kita dan non-target market kita suka overlapping. Dan mungkin bisa dilihat dari statistiknya, yang non-target market itu pasti akan ada, tapi tentunya jumlahnya tidak besar. Jadi pesan saya buat Abi dan teman-teman, jangan sampai kita tergoda akhirnya kita merubah value kita. Ya, jadi yang namanya kita menentukan target market itu supaya kita fokus dalam melayani mereka sehingga mereka sangat-sangat menghargai produk atau jasa kita. Tapi kalau giliran ada target market yang bukan menjadi fokus kita, tapi toh juga membeli dan mengingin produk kita, ya sebagai bonus saja gitu ya. Itu jawabannya. Oke, baik Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas nih untuk Pak Abi. Oke, jadi balik lagi ya Pak, sebenarnya untuk value itu kan customer itu membelinya value ya Pak. Jadi tidak perlu nih untuk merubah atau memodifikasi value yang sudah ada. Karena balik lagi customer membeli value dari bisnisnya teman-teman semuanya. Oke, saya ambil pertanyaan lagi dari box Q&A. Oke, bentar ya Pak. Pasti ada. Ya. Saya menjawab dulu dari Pak Hasbian nih. Ada event atau workshop nggak nih untuk bisnis di bulan April ini? Ada ya teman-teman? Buat teman-teman yang tanya, ada event workshop nggak sih dari bisnis.id di bulan April ini? Tentunya ada di tanggal 29 sampai 30 April. Teman-teman bisa ikut Sales and Operation Masterclass. Nantinya kita akan belajar seputar sales and operasional bareng sama expertnya bisnis.id yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun nih di banyak multinational company dan COO-nya kirimin aja nih teman-teman pasti nggak asing lagi ya, yaitu Pak Paras Nasution. Jadi teman-teman yang mau belajar seputar sales and operational bisa banget langsung bergabung di Sales and Operational Masterclass di tanggal 29 sampai 30 April di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta. Teman-teman yang mau daftar bisa langsung cek di Instagramnya bisnis.id. Teman-teman bisa langsung klik link juga pada bio Instagramnya bisnis.id. Oke, Pak Bas, kita balik ke topik ya Pak di sore hari ini. Nah Pak, sebenarnya ya Pak, ATM ini berarti menggunakan riset ya Pak, riset yang banyak, riset pasarnya, riset dari budaya bisnisnya, riset dari case success faktornya. Nah, bagaimana sih Pak? Mungkin Pak, bisa diceritain nggak sih Pak, riset yang bisa teman-teman coba pakai Pak, atau coba gunakan, atau coba lakukan nih Pak, untuk melakukan sistem atau penerapan ATM ini Pak? Ya, oke, thank you. Jadi gini ya, apa namanya, ini mungkin teman-teman harus ngelihat video rekaman di salah satu bisnis forum
dengan Pak Edi Kemenadi ya, ada mengenai new product development ya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah produk baru ya, dan ini bisa dipelajari di situ. Jadi sebenarnya idealnya sebelum kita meluncurkan sebuah produk itu kita mempelajari dulu. Ya, mempelajari pasar, mempelajari market, ya, mempelajari target market kita, potensi pasarnya, dan apa yang bisa menjawab dari problem yang ada di pasar tersebut. Ya, jadi di situ kita idealnya kembali memahami untuk pasar yang seperti itu atau yang sudah kita definisikan, sebenarnya mereka membutuhkan konsep produk yang seperti apa. Yang mungkin sebagai contoh biar jelas, kalau kita apa istilahnya bermain di seputar susu gitu ya, apakah mungkin sederhananya formatnya apakah bubuk, apakah cair, pun kalau cair apakah yang cocok untuk apa namanya untuk extended shelf life alias UHT yang bisa 12 bulan atau 18 bulan atau yang fresh yang hanya bisa kuat mungkin 2 minggu atau kurang kayak gitu ya. Jadi kembali NPD ini atau pembelajaran mengenai pasar dan target market sehingga sampai dengan potensialnya itu perlu kita ketahui gitu sehingga apa yang kita nanti mau masuki itu paling tidak kita sudah ada bacaannya atau readingnya dan juga paling tidak menakar tingkat kesuksesan kita sehingga kalau kita melakukan itu semua biasanya kita akan dibantu dengan tingkat kesuksesan yang lebih tinggi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Saya ambil pertanyaan lagi dari box Q&A. Ya. Sebelumnya Pak Hasbi ini boleh dikirim ulang ya pertanyaannya karena tidak terbaca di saya ataupun Pak Bas. Jadi pertanyaannya boleh dikirim ulang ya yang utamanya. Oke, saya ambil dari Pak Bukhari. Tolak ukur nih Pak, sebuah bisnis yang layak untuk di ATM nih apa saja Pak? Oke, terima kasih Pak Bukhari 93. Tolak ukur sebuah bisnis yang layak untuk di ATM apa aja ya. Nah ini apa, kalau mungkin Bukhari sering ngikutin saya sama Pak Budi, adalah sebenarnya ATM itu kan keputusan kita kan. Keputusan kita untuk kita meng-ATM-kan sebuah perusahaan atau sebuah usaha gitu ya. Tapi seyogianya yang lebih baik adalah kita melakukan langkah-langkah yang ada di SBM yang sering Pak Budi ajarkan kepada kita semua kan ya. Ya mulai dari kita pahamin dulu gitu. Apa namanya problem apa sih yang mau kita selesaikan gitu kan. Terus lalu yang kedua bagaimana problem itu yang kita akan selesaikan, siapa yang punya problem dan seterusnya. Nah itu paling tidak itu kita udah paham dulu kita mau masuk ke perusahaan atau apa kategori apa. Nah kalau kita sudah lebih jelas di situ, anggap aja kembali lagi ya ke contoh saya. Oh kita ingin menyelesaikan dengan produk yang namanya solusi yang berbentuk susu, umpamanya begitu ya. Nah, berarti kita mulai lihat nih, oh pemain-pemain yang ada di susu itu, siapa saja nih raja-rajanya. Raja-raja dalam artian market share-nya, pangsa pasarnya yang terbesar siapa saja. Ya, atau yang besar ya, kalau terbesar pasti cuma satu ya. Yang besar-besar itu siapa saja. Dan kita pahami tadi, key success factors-nya apa, dan bisa jadi kalau kita sudah tahu tadi, standarnya kayak apa, bisa nggak kita ATM-kan kan gitu. Tapi bagi saya berpendapat kita tetap harus melakukan apa namanya PR kita dengan menggunakan tools di SBM Advance itu. Ya sebelum kita akhirnya memutuskan, oke kita masuk di kategori anggapnya susu gitu ya, terus kita siapa yang mau kita ATM-kan, ya boleh-boleh aja mulai dari situ. Gitu ya. Terima kasih Bu Khari Oke, pertanyaan. baik. Terima kasih Pak
Bas, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Bukhari underscore 93. Oke Pak Bas, lalu tadi kan ya Pak, di penerapan ATM ini harus ada inovasi ataupun renovasi ya Pak dalam sebuah produknya ataupun bisnisnya ya Pak. Lalu bagaimana Pak cara mengintegrasikan nih Pak inovasi dalam proses amati, tiru dan modifikasi nih Pak untuk menciptakan lebih unggul nih Pak dari produk kompetitor ataupun yang di-ATM-kan gitu Pak. Iya, jadi ya kalau saya lihat di situ ya kita kan ya itu tadi meniru itu kan tidak sepenggal-sepenggal kan harus secara keseluruhan, termasuk juga kemampuan kita berinovasi dan berenovasi. Ya, dan hasil dari inovasi dan renovasi kan bisa jadi. Dan kemungkinan besar itu tidak 100% sama kan. Walaupun mirip tapi tidak 100% sama. Gitu ya, kalau kembali kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Wings, ya ujung-ujungnya akhirnya produk yang bisa sama, tapi tidak akan bisa Wings membebankan harga yang sama sebagaimana yang dilakukan Unilever. Jadi memang ada yang namanya value di situ, ya. Jadi yang produk yang pertama biasanya dan umumnya itu memiliki value yang lebih tinggi daripada produk yang mengikut, gitu ya. Ya seperti kita lihat lah, produk-produk Wings Group itu kan pasti di bawah berapa persen kalau dibanding dengan produk-produk Unilever, kan seperti itu ya. Jadi apa namanya dalam kita melakukan konteks meniru pun, yang kalaupun kita melakukan inovasi dan renovasi dengan standar yang sama, ujung-ujungnya pun tetap yang namanya value-nya pasti akan beda antara produk yang ditiru dengan produk yang meniru. Gitu. Oke, baik Pak Bas. Saya ambil pertanyaan lagi ya Pak di box Q&A dari Pak Arianto seputar value nih Pak. Value nih Pak untuk sebuah minimarket, target konsumennya ini menengah ke bawah. Lebih baik nih Pak, value yang dibuat itu seperti apa selain bermain di harga nih Pak terkait value-nya. Ya, apa namanya, ini sering kita bahas ya, Raisa. Jadi kalau kita apa namanya bicara soal target konsumen, teman-teman masih banyak yang berkutat mengenai sosioekonomiknya, ya, atau apa namanya dari sisi demografinya, menengah ke bawah. Padahal Arianto, terima kasih pertanyaannya. Kita kalau mensegmentasi target market itu bisa lebih luas dari ini, gitu ya. Tidak hanya demografik, tapi geografiknya, dan yang dua terpenting, yang kalau kita belajar di value creation itu adalah dari sisi behavior dan juga psychographic, gitu. Nah, dalam penciptaan value itu kan sangat-sangat bergantung kepada target marketnya. Bagaimana dalam menentukan target market kita, kita memilah dulu. Dan dalam memilah ini jangan hanya terkunci terhadap demografik, alias salah satunya adalah sosioekonomik, menengah ke bawah. Sehingga kembalinya hanya kita memikirkan beda harganya aja yang berdasarkan kemampuan konsumen di menengah ke bawah ini. Ya, jadi saran saya, Arianto ya, untuk target marketnya ini kita cari yang lebih tajam, ya, segmentasikan berdasarkan perilaku atau behavior dan psikografis, alias bagaimana mereka feel and think, bagaimana mereka punya perasaan dan think ya. Saya nggak bisa jawab langsung di sini ya, tapi Arianto mungkin bisa mulai belajar di value creation, mau di e-course atau nanti di workshopnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas untuk Pak Arianto. Oke Pak Bas, sebelum kita tutup ya Pak, satu pertanyaan lagi. Mungkin sambil cerita seru juga Pak. Nah, selama menemani business planners Pak, dalam mendampingi teman-teman semuanya membangun bisnis Pak, ada nggak sih Pak, teman-teman kita nih Pak, business planners ini melakukan ATM dan sukses nih Pak, dalam Pak Bas menemani teman-teman semuanya dalam membangun bisnis ini? Silakan Pak.
Ya, ya kalau kita ngelihat teman-teman yang mungkin main di Immerse ya, di internet marketer, para internet marketers ini, dan juga yang masih skalanya mungkin tidak besar, itu cukup banyak. Ya, jadi melihat apa yang dilakukan mungkin nggak di dalam negeri, ada di luar negeri gitu. Oh, ada produk ini di sana sukses, akhirnya dibawa ke sini dengan fitur dan benefit yang apa namanya mirip-mirip. Produknya laku-laku juga, jualannya juga tidak kecil-kecil amat. Dan banyak yang berhasil kalau dilihat dari kacamata seperti itu. Hanya kan kalau kita bicara di Business ID khususnya ya, kita bagaimana membangun bisnis ini secara sustainable gitu ya, dan growing terus. Dan juga profitable. Nah, inilah maksudnya. Kadang-kadang yang missing link-nya atau pandangan jauh ke depannya itu mungkin belum dimiliki, Raisa. Jadi pesan saya buat teman-teman, sekali lagi yang namanya ATM bisa saja apa namanya berhasil, hanya keberlanjutannya untuk terus bertumbuh dan profitable itu yang menjadi tanda tanyanya ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Kita sudah sampai di penghujung dari sesi Business Q&A di sore hari ini. Sebelum kita tutup, Pak, ada pesan menutup gak nih buat teman-teman semuanya yang gemar banget Pak ATM, supaya bisnisnya lebih sustainable lagi, lebih profitable lagi, yang terutama sih lebih growing ya Pak, karena pastinya growing itu perlu banget. Silakan Pak. Ya, terima kasih Raisa. Oke, di akhir saya ingin sampaikan pada teman-teman sekali lagi, pertama yang nama ATM itu sah-sah saja, tapi dalam meniru khususnya ya, kita harus benar-benar melakukannya secara holistik, end to end ya, dari ujung ke ujung. Dari ujung mana? Dari ujung awal, mulai dari bagaimana apa namanya pemilihan raw materials-nya sampai dengan production-nya, istilahnya bagian dari supply chain-nya sampai akhirnya kehadapannya konsumennya, sampai akhirnya melakukan inisiatif-inisiatif untuk menarik konsumennya, dan juga setelah itu bagaimana harus punya kita agenda inovasi dan renovasi, karena siapapun yang kita tiru itu agenda inovasi renovasi juga tetap terus berjalan. Jadi istilahnya kita kalau hanya menirunya hanya sampai sekarang aja tapi nggak ke depan, ya nanti kita akan kesulitan di kemudian hari atau tingkat competitiveness kita rendah dan juga kemampuan kita bertumbuh untuk profitable dan growing itu juga akan terbatasi. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Jadi penggalan ya teman-teman, buat teman-teman semuanya, lakukan ATM-nya secara penuh, jangan sepenggal aja. Jadi teman-teman, catatannya dipakai buat teman-teman yang lagi nerapin ATM, supaya nggak ketinggalan dan menghindari ya Pak, problem-problem dari sistem atau penerapan ATM ini. So, terima kasih banyak Pak Bas, sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi insight di sore hari ini, walaupun lagi hektik, tapi semangat banget untuk berbagi ke kita seputar penggunaan atau penerapan ATM ini. Nah, teman-teman, tadi Pak Bas juga sampaikan ya, ada video nih seputar penerapan ATM ini. Jadi teman-teman nanti ditunggu aja video dari Pak Bas supaya lebih detail lagi ya Pak pembahasan seputar ATM ini. So, terima kasih Pak Bas. Sama-sama Raisa, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa yang sedang berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih Business Planner sudah bergabung di sesi Business Q&A di sore hari ini. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A di hari Rabu besok bersama Pak Budi. Teman-teman yang mau menonton lagi rekaman dari sesi Business Q&A di sore hari ini bisa langsung cek ke IGTV-nya Business.id ataupun ke YouTube-nya Business.id ya. Bila bermanfaat, teman-teman bisa langsung share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis dari sesi rekaman Business Forum dan kelas-kelas bersama expertnya Business.id. So, terima kasih semuanya. Selamat sore dan selamat berbuka. Sore-sore.